Itulah yang disebut tirakat. Tirakat maknanya adalah memperjalankan jiwa kita menuju kepada Allah. Bahasa Arabnya adalah thariqah. Ada satu laku atau tirakat yang dilakukan dengan tata cara terjaga di malam hari. Bahasa Jawanya adalah melek bengi, atau bahasa umumnya adalah bergadang. Sebelum saya membahas tentang tirakat malam, banyak sekali macam warna orang terjaga di malam hari. Yang pertama adalah terjaga di malam hari tapi melakukan hal-hal yang istilahnya maksiat. Itu belum bisa disebut tirakat. Contohnya adalah mabuk-mabukan, main judi. Itu adalah hal-hal maksiat yang merusak diri kita sendiri. Kemudian terjaga di malam hari tapi melakukan hal-hal yang tidak berguna, maka itu pun juga belum bisa dikatakan sebagai tirakat. Contohnya apa? Di malam hari terjaga berhayal, ngobrol yang tidak ada gunanya. Itu semuanya akan menjerumuskan diri kita pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita tahu yang namanya terjaga di malam hari itu butuh banyak energi. Tapi energi yang kita keluarkan itu tidak sepadan daripada apa yang kita dapatkan. Hal tersebut belum bisa dikatakan tirakat di malam hari. Dan sekarang ini dengan berkembangnya media sosial, kita begitu mudah untuk melakukan melek di malam hari, terjaga di malam hari. Dengan kita selalu browsing ke sana kemari, di situ kita hanya mencari istilahnya apa yang membuat kita senang, membuat kita terlena. Banyak sekali macam warnanya di Facebook, di YouTube, Instagram, dan lain sebagainya. Itu pun juga belum bisa dikatakan sebagai satu tirakat. Sekarang ini yang namanya melek bengi adalah hal yang biasa. Bergadang adalah hal yang biasa. Jaga di malam hari hal yang biasa. Akan tetapi kita kehilangan makna sakral dari keterjagaan kita di malam hari itu. Seorang ahli tirakat akan berusaha ketika dia terjaga di malam hari itu menggunakan sepanjang waktu di malam hari tersebut untuk mengambil satu manfaat yang disebut dengan memakmurkan malam. Ini beda dengan hal-hal yang bersifat duniawi, sama-sama berguna tapi berbeda. Ketika kita terjaga malam, sepanjang malam kita melakukan satu pekerjaan dunia, itulah yang disebut lembur, belum bisa disebut tirakat. Nah, di sini kita akan menuju satu pembahasan apakah yang disebut dengan tirakat tirakat di malam hari. Seorang pejalan tarekat atau yang memperjalankan jiwanya untuk dekat dengan Tuhan akan memakmurkan malamnya ketika dia terjaga, yaitu dengan yang pertama dengan sholat sunnah murni. Itu kita berusaha memakmurkan malam dengan sujud kepada Allah
yang menguasai segala sunnatullah di alam semesta ini. Kemudian sholat taubat, di situ kita sujud kepada Allah yang maha mengampuni. Sholat hajat atau tahajud, kita sujud kepada Allah yang maha menguasai segala hajat-hajat kita. Kita sholat istikharah, bermakna kita sujud kepada Allah yang maha alim, maha pintar, dan maha memberi petunjuk kepada hambanya. Seorang ahli tarekah yang memperjalankan jiwanya akan memakmurkan malamnya dengan sholat-sholat tersebut, dan dia menjiwai, menghayati, meresapi makna-makna dari kesujudan di dalam sholat tersebut. Itulah yang disebut tirakat. Tirakat maknanya adalah memperjalankan jiwa kita menuju kepada Allah. Bahasa Arabnya adalah tarekah. Maknanya nanti secara maknawiyah itu nanti memperjalankan jiwa menuju kepada Allah. Kenapa kita memperjalankan jiwa kepada Allah? Karena kita manusia ini adalah makhluk yang lemah. Daya kuasa kita itu terbatas. Kita bertirakat malam untuk dekat kepada Allah yang daya kuasanya maha tak terbatas. Kekayaan kita, kehormatan kita, kemuliaan kita terbatas pula. Kita mendekatkan diri kita kepada Allah yang maha segalanya. Selanjutnya, dalam memakmurkan malam, para insan tarekah akan menggunakannya dengan muhasabah dan zikir. Kemudian diulang-ulang atau diistiqomahkan menjadi wirid. Apakah yang kita lakukan di malam hari ketika kita mau memakmurkan malam tersebut dengan zikir, dengan muhasabah? Salah satunya atau sebagian diantaranya adalah ketika kita malam duduk sendiri menikmati malam, boleh bawa rokok, minum kopi sambil kita duduk rileks. Kita nikmati malam dan kita sebut Allah yang menguasai malam ini. Begitu agungnya Allah, begitu mulianya Allah, dan maha sucinya Allah yang menguasai sepanjang malam ini. Kita sebut Allah yang menguasai malam. Allah, 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 Allah. Kemudian kita puja-puji, subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, maha terpuji Allah. Allahu Akbar, maha agung Allah yang menguasai malam. Ketika kita menyebut asma Allah, 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 itu akan berefek memunculkan nurullah pada diri kita atas izin Allah. Dan ketika kita puja-puji kepada Allah, kesuciannya, kemuliaannya, keagungannya dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, itu akan berefek memunculkan Nur Muhammad pada diri kita. Nurullah akan menjaga hidup dan kehidupan kita. Nur Muhammad akan menerangi jiwa kita dalam menjalani hidup dan kehidupan kita itu tadi. Nur Muhammad akan membimbing kita dari kegelapan-kegelapan keadaan menuju terangnya keadaan. Selanjutnya, di dalam tirakat malam ini kita bermuhasabah. Siang tadi aku sudah melakukan satu perbuatan, bisa juga perbuatan baik, perbuatan buruk. Kalau memang perbuatan baik, kita bersyukur kepadanya, alhamdulillah. Kalau itu perbuatan buruk, kita beristighfar, astagfirullah.
dan diawali dengan menyebut asmanya Allah, 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 kayak gitu. Dalam hubungannya dengan keadaan, seandainya saat kita bertirakat malam tersebut kita mengalami satu keadaan yang berat, gelap, sulit, terhimpit, dalam keadaan miskin, serba berkekurangan, kita tetap menyebut asma Allah yang mengatur segalanya itu. Allah, Allah, Allah. Ya Allah, Engkaulah yang maha menguasai segalanya. Kemiskinan, beratnya hidup, kesulitan, himpitan, beban, tekanan, semuanya tidak akan terjadi bila tidak diizinkan oleh Allah. Maka kita sebut asmanya Allah, Allah. Segelap apapun hidup kita, itu akan memunculkan nurullah yang membuat jiwa kita tenang, tentram. Nur Muhammad dengan cara puja-puji, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, puja-puji kita tersebut akan memunculkan satu titik pencerahan, titik terang dalam kita menghadapi keadaan gelap tersebut. Dan sebaliknya, apabila kita menghadapi satu keadaan yang enak, nikmat, kita mendapatkan banyak rezeki di hari siang tadi, malam itu kita gunakan untuk menyebut asma Allah yang menguasai segala nikmat di semesta alam ini, yang maha welas asih, Rahman Rahim, yang maha menguasai rezeki, yang maha kaya dan maha segalanya. Kita sujud dengan menyebut asmanya, mendikirkan namanya Allah, 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 agar kita tidak terlena dengan kenikmatan, dan kenikmatan tersebut menjadi satu istilahnya pencerah, membuat kita semakin bertakwa. Kita memunculkan Nur Muhammad dengan baca puja-puji, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu salah satu atau beberapa tirakat malam. Bisa juga tirakat malam itu kita gunakan untuk bertadabbur, di tadabbur alam. Ketika malam hari ada bintang gemintang, bulan, ada mendung, ada mega atau awan di atas sana, di langit sana, kita puja-puji Allah, kita sebut namanya yang menciptakan itu semua. Allah, 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 puja-puji dengan menyebut sifatnya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Di bumi ini juga kita bisa tadaburi. Di malam hari kita menemukan satu titik senyap, nyaman. Kita melihat keindahan malam, karena malam itu punya satu warna atau ciri khas keindahan tersendiri. Kita zikir di situ. Allah, 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 puja-puji, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Seperti itu, saudaraku. Jadi ketika kita menjalani panjangnya malam dengan terjaga, kita mengasah jiwa agar selalu sadar kepada Allah. Cipta rasa kita, pikiran hati kita sadar Allah, dan karsa kita menyebut asma Allah. Disitulah kita mengasah jiwa agar mencapai satu proses perjalanan dekat dengan Allah. Hati kita tenang. Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Dengan zikir, hati kita akan tenang dan jiwa kita akan tenang. Proses memperjalankan jiwa menuju Allah inilah yang disebut bertarekah, tirakat. Dan kita memasrahkan jiwa kita kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang berserah diri pada Allah, fa huwa hasbuh, maka dia dalam jaminan Allah.
Kedekatan jiwa kita kepada Allah ini kita jadikan bekal besok untuk kita mengarungi kehidupan dunia ini, menata kehidupan dunia ini dalam hal kerezekian, kemuliaan, kenikmatan, dan kehidupan di dunia ini. Kita jadikan bekal sebagai satu bangunan, satu benteng ketenangan agar kita menghadapi kehidupan ini selalu dalam ketenangan. Kedekatan kita kepada Allah selalu dalam lindungan Allah, selalu dalam pertolongan Allah. Istilahnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah dan hanya kepada Allah lah kita mohon pertolongan. Dan tubuh ini kita gerakkan untuk bekerja. Pikiran kita gunakan untuk mendukung daya pekerjaan kita dan mengarahkan nafsu kehendak kita agar mencapai satu titik penataan kehidupan dunia ini. Itulah yang disebut jumeneng noto. Panetep menetapkan jiwa kita untuk dekat kepada Allah, panoto gomo, menata semuanya agar tidak terjadi satu kerusakan. Seperti itulah yang namanya terjaga malam, melek bengi atau bergadang. Apakah itu disebut tirakat atau bukan? Kita lihat dulu bagaimana istilahnya hakikat dari kita terjaga malam hari ini. Agar kita paham bahwa malam ini ketika kita terjaga akan menemukan satu daya guna manfaat di malam hari atau tidak, itulah dengan muhasabah. Barang siapa yang suka berbuat yang bermanfaat pada dirinya, maka otomatis secara alamiah dia akan menemukan satu keadaan yang bermanfaat pula bagi dirinya sendiri. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu yang sia-sia, tidak berguna, menghambur-hamburkan waktu, maka dia pun akan mendapatkan suatu keadaan yang kurang berguna, sia-sia. Dan ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita, akan melahirkan satu keadaan yang disebut dengan sukacita dan duka lara, bahagia dan menderita. Kedekatan diri kita kepada Allah akan melahirkan satu keadaan kesakralan pribadi kita kepada Allah.